Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerabat mualimin dimanapun berada. Kembali lagi hadir bersama Irham di siang hari ini di program Mualimin Berkreasi. Masih di channel YouTube MTS Mualimin dan fanpage Facebook MTS Mualimin Unifa Medan. Irham hadir menemani siang hari kerabat mualimin semuanya. Dan bersama Irham siang hari ini sudah hadir bintang tamu kita yang luar biasa, multi talented ya. Wah, kalau salah pengucapannya mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, hari ini kita udah kehadiran Kak Eka Agustina Daulay. Selamat siang Kakak. Siang. Iya, apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelihatannya sangat letih sekali ya. Sangat. Sangat. Sangat letih sekali. Habis ngapain aja rupanya hari ini? Habis ngerepet. Lagi sibuk ngajarin anak mualimin. Nah, program hard skill. Hard skill atau dalam bahasa Indonesianya keterampilan ya. Keterampilan. Keterampilan. Karena hari ini generasi muda kita harus dibekali keterampilan ya supaya nanti mereka di kehidupannya nggak bingung kalau misalnya nggak punya pekerjaan. Nah, karena hari ini memang generasi ke depan itu harus memiliki bekal tersebut supaya nggak menggantungkan dirinya sama orang lain. Kalau kata Kak Eka, bahasa kasarnya jadi apa tadi Kak? Jadi apa? Jadi apa? Jadi bos. Jadi nya orang lain gitu ya. Jadi bos. Maka hari ini di program Mualimin Berkreasi, kerabat mualimin dimanapun berada, kita akan
memberikan keterampilan buat kamu semuanya yang setia pantengin channel YouTube kita di MTS Mualimin dan fanpage Facebook kita di MTS Mualimin Unifa Medan. Nah, hari ini Kak Eka ini udah standby nih dengan peritilan-peritilannya ya. Printer Ya. kecil. Nah, ada banyak-banyak barang, nanti akan dijelaskan satu persatu apa-apa aja. Tapi sebelum kita masuk kemari, kita pengen tahu dulu nih Kak. Kita hari ini mau buat yang namanya handicraft ya Kak ya. Nah, secara etimologi, secara bahasa, secara istilah ya, handicraft itu apaan sih? Kalau bisa dijelasin. Handy tangan, craft kerajinan. Jadi kalau misalkan handicraft kerajinan tangan, Kerajinan. apapun yang kita hasilkan dari dua tangan kita, kalau hasilnya cuan namanya handicraft. Artinya harus ada faktor cuannya, Ya. baru kalau dia disebut misalnya, kerajinan kalau tangan. Sebenarnya bisa kerajinan tangan, cuman gini kita mikirnya ya, kalau kita bikin sesuatu tapi nggak ada fungsinya, untuk apa? Benar nggak? Kita ambil kertas, kita bikin sesuatu, siapa itu dihancurkan, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita bikin sesuatu terus kita jual, ada fee yang kita dapat dari hasil jeripaya kita. Sepele, nah kita bilang daur ulang. Daur ulang bahannya nggak ada harga. Iya. Kita ciptakan tas, kita ciptakan sesuatu yang dia menghasilkan uang. Minimal nggak menghasilkan uang, tapi menghemat saving cost kita, istilahnya menghemat uang kita. Tadinya kita mau beli sesuatu itu, misalnya kita mau beli tas, tapi karena ada plastik bekas belanjaan, kita ubah jadi tas cantik, udah nggak perlu di tas lagi. Tapi kan ada ya, maksudnya mereka-mereka yang sebutannya apa sih, crafter. Crafter ada nggak sih yang memang mereka itu hanya membuat sesuatu itu karena mengagumi Banyak. nilai seninya aja, Banyak. estetiknya Banyak. aja. Nah, tapi banyak. Teman, sekarang kan udah modern nih. Iya, Kita iya. udah ada ini nih, yang podcast Iya, benar. gitu kan, podcast, YouTube, TikTok dan lainnya. Kita punya itu, kenapa nggak cari uang dari situ? Jadi yang bikin-bikin cuman sekedar untuk mainan anak di rumah. Iya. Ambil kertas bekas, plastik bekas, udah siap itu bikin mainan. Direkam pakai kamera atau apa, istilahnya kita bikin YouTube atau apa, kan ada fee dari situ. Iya, iya. Makanya tujuannya tadi apa? Menghasilkan cuan. Apapun caranya, ujungnya saving cost atau menghasilkan uang. Jadi selain memang mengambil nilai seninya ya, keindahannya juga, kalau bisa nilai seni yang kita buat itu, kerajinan yang kita Ada buat itu hasilnya. ada hasil yang kembali pada Ada kita hasilnya, gitu ya. iya. Oh, Minimal baik. itu tadi menyenangkan diri sendiri. Terus yang kedua, daripada membuang waktu percuma. Yang ketiga, saving cost. Yang keempat, menghasilkan uang. Iya. Nah, banyak nih Kak jenis-jenis craft atau kerajinan tangan yang bisa dibuat. Nah, kira-kira spesialisasinya Kak Eka sendiri ini di mana ya? Aksesoris sama home decor. Aksesoris dan Home decor. home decor, dekorasi rumah ya. Iya, kayak bikin bunga, bikin apa ya? Nata floating cup. Enggak. Enggak. Floating cup itu cangkir tapi posisinya Di balik. kayak terbang gitu posisinya. Jadi oh. ini tatakannya, Hmm. cupnya di sini jadi kayak kayak nuang gitu. Tapi dia nggak dipegang. Jadi tengah-tengahnya itu kita selip besi atau sendok. Namanya floating cup. Itu biasanya digunakan untuk hiasan meja, bisa diisi bunga atau permen. Ya, banyak yang dibikin floating cup. Terus ada lagi yang kita ajarkan di Mualimin juga, itu bahannya kalau anak Mualimin bilang, anak pramuka bilang itu tali pandu. Di kita namanya tali mekrim. Jadi talinya itu memang pas tali pandu tapi ukurannya beda-beda. Fungsinya beda-beda, ukurannya beda-beda. Ini kalau misalkan dia mau bikin A gitu kan, mau bikin hiasan dinding, nah talinya ukuran segini gitu. Beda-beda. Kalau di pramuka kan cuma satu ukuran nih tali. Iya, kita kalau diameternya sih satu Kak, cuma panjangnya beda-beda. Panjangnya beda-beda Iya. gitu. Kalau kita di meternya yang beda-beda. Nah, itu dibikin ala-ala apa ya? Kalau di luar negeri itu untuk hiasan dinding ada. Terus untuk tatakan gelas ada. Iya, iya. Untuk gantungan kunci ada. Iya. Banyak.
Nah, itu dari tali itu, belum lagi dari tali-tali yang lain. Tali-tali yang lain ya. Pokoknya memang spesialisasi kakak ini buat aksesoris Dan home decor. Ya. Jadi yang- apa aja yang kira-kira pengen dibuat bisa dibuat. Yang kayak penting ada idenya mau buat apa, tinggal ada dituangkan, bahannya, ada bahannya, iya. jadilah itu. Jadilah itu. Oh. Penting jadi. Nah, Kak Eka ini kan alumni Aliyah Mualimin, alumni MTS Mualimin juga ya. Kalau nggak salah MTS Mualimin tahun 97, ya kan? Yes. Aliyah Mualimin tahun 2000. 2000. Tahun Tahun 2000. Ini tahun 2000. Kemudian kan kalau nggak salah melanjuti pendidikannya di jurusan sastra Inggris. Iya kan ya Kak ya? Nah, kok bisa? Ya, kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa alumni sastra Inggris ya menekuni bidang handicraft? Why? Biasa ya, namanya anak kecil punya banyak cita-cita. Dan alhamdulillah almarhum ayah saya itu suka bilang gini, apapun yang diucapkan, apapun yang difikirkan, jangan sekedar mimpi, lakukan, just do it, gitu kan. Jadi dulu cerita dari dasar banget SD, paling benci yang namanya bantuin orang tua. Iya. Ya semua anak SD pasti maunya main kan, Iya, mau bantuin benar, orang tua. Kebetulan mama itu suka yang namanya ginian, suka bikin bunga. Zaman dulu nggak ada itu, kalau kita ada pesta atau apa itu nggak ada jual bunga. Zaman kayak sekarang ada bunga palsu-palsu itu banyak dijual. Nah sekarang enggak. Sekarang bunga palsu itu kan banyak. Kalau zaman dulu itu bikin sendiri dari kertas krep, dari plastik kresek gitu. Itu satu. Yang kedua menjahit. Dari pipet ya kalau. Iya dari pipet. Dari pipet. Pokoknya dari barang-barang nggak inilah kan, nggak layak jadi bunga. Terus menjahit, bikin sulaman, bikin. Setiap teman manggil, kebetulan rumah itu luas, rumah luas, halamannya luas. Jadi jarak dari pagar ke rumah ke jendela itu jauh. Kawan manggil di pagar dong. Manggil Kak gitu. Oh iya, udah semangat nih mau jalan keluar. Mama dengan senyum, dengan manis ambil buah dari rumah. Kebetulan rumah banyak buah-buahan, karena ladang. Ambil buah, dia antar ke depan pintu pagar. Ini pulang dulu ya, nanti mainnya. Kawan yang udah disogok pulang, kita nelangsa dalam rumah. Ngapain? Ngapain? Mama tinggal masuk, jangan main, siapkan jahitan, siapkan ini. Nangis. Cuman dari situ, dari nangis itu sekarang nih hasilnya. Jadi udah masuklah ke Sanawiyah Mualimin. Kita dulu Sanawiyah Mualimin tuh pulang jam 2-an. Setiap pulang jam 2, kita kan udah tamat tuh dari ibtidaiyah. Dulu masuk sini belum tamat tuh di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah kelas 4 baru masuk sini. Jadi namatkan ibtidaiyah masih kelas 2 Sanawiyah, itu ibtidaiyah belum selesai. Jadi pulang ngaji. Nah, tamat ngaji nih. Bingung kelas 3 Sanawiyah kan? Mama pinter, dia ambil tempahan, antar ke rumah, daripada ngapa-ngapain, kerjain. Nanti upahnya masuk celengan, katanya gitu. Senang lah, berbangga hati ya kan, dapat duit nih. Ternyata celengannya dibongkar buat raya, beli baju, kena tipu. Tapi dari situ karena keseringan megang itu, sehari nggak megang tuh ada rasa yang kurang gitu ya. Begitu tamat Mualimin, Aliyah tamat, berpikir nih mau kerja di mana. Kebetulan almarhum ayah itu kerja di salah satu perusahaan perhotelan di Kota Medan. Waktu sekolah nih di Mualimin dulu, pulang sekolah nggak mandi, tancap gas ke hotel setiap hari. Jadi teman-teman dulu mikir, Eka rajin kali ya ke kantin makan bakso, padahal makan siang di situ. Jadi pulang sekolah, makan siang di kantin, makan bakso, lanjut kerja. Jadi kan kerja, belajar bahasa Inggris dari situ. Itu belum tamat Aliyah? Belum. Dari situ mulai pahamin, ayah agak rabun pakai kacamata. Jadi setiap pulang inventory dia kasih anaknya. Kah, periksakan. Otomatis kan belajar bahasa Inggris dari situ. Di situ baru cinta tuh sama bahasa Inggris. Otomatis ngikut kan. Table apa, tablecloth apa, ini apa, beda-beda. Ternyata nama sendok sendiri yang kita pelajari. Sendok cuma spoon ya. Ternyata jenisnya banyak. Di hotel tuh banyak, ya kan, dinner spoon, pokoknya banyak. Jadi begitu tahu ini,
kok kayaknya kepo ya sama bahasa Aha. Inggris. Sementara waktu di Aliyah itu senangnya matematika. Iya, iya. Ya kan, paling suka tuh sama almarhumah Ibu Susiana Susiana Lolita. Lolita. Paling suka. Jadi cara beliau mengajar itu saya adopsi, benar-benar diadopsi. Terus Sama kayak kawan saya ada juga gitu. jadi benar-benar, jadi kalau misalnya murid dikasih soal 2, saya kasih nilainya 2. Almarhumah kan kayak gitu. Jadi saya benar-benar suka matematika, tapi suka juga bahasa Inggris nih, pilih antara 2. Galau ya. Ambillah si bahasa Inggris. Kalah matematika tadi ya. Kalah lah matematika tadi, ya kan? Kalah matematikanya, ambil bahasa Inggris karena diambil bahasa Inggrisnya juga nggak ambil jurusan FK, nggak diambil di pendidikan. Pendidikan, tapi di sastra. Ambilnya di sastra. Kenapa? Kalau di sastra kan tourism masuk. Iya. Nah, ambillah ke situ. Kerjalah sambil kuliah. Di hotel tadi. Nah, di hotel butuh tenaga terampil yang masih Oh. gini-gini. Jadi kalau menghias ini, menghias itu, tinggal panggil Kak. Iya, iya. Bikin iya, ini, iya. misalnya apa dekor-dekor Dekor acara gitu ya. nggak dekor acara yang besar sih, cuman kayak outlet kita itu kan punya tanggung jawab kita sendiri setiap Iya, outlet. Kayak nyusun napkin, nyusun apa, ya udah susun aja, ada bentuk-bentuk bunga unik kan. Nah Iya. unik ya udah, kalau di outlet lain butuh, Kak sini bantu gitu, ya udah. Kalau wedding day atau apa tuh juga bantu. Alhasil dari situ juga lah naik jabatan sampai ke puncaknya, ya kan. Dibilang puncak kali nggak juga lah, di bawah namanya koordinator FP manager. Jadi masuk ke situ, lahir anak, mulai bingung nih galau balik. Lanjut Ya enggak kan? nih ya? Lanjut enggak nih? Iya. Namanya emak gitu kan. Iya. Pilih anak atau kerja? Pilih anak dong. Iya. Nah pilih anak, banting setir, balik lagi ke sini. Oke. Bukan balik sih, lebih menekuni berarti ya. Lagi ke sini. Jadilah setelah anak lahir sambil mengandung. Enggak, udah lahir. Udah lahir. Udah lahir. Dibawa pindah ke Marelan. Bawa pindah ke Marelan bingung. Nggak tahu mau ngapain. Di depan rumah tuh SD negeri. Iya. Pangsa pasar ada SD dong. Iya, iya. Mulai bikin bendo, aksesoris. Makanya fokus tuh di aksesoris, dari awal di aksesoris sampai sekarang Sampai di sekarang. aksesoris. Nah, itu berarti awalnya sampai hari ini tekun di Kemari. bidang handicraft, dan sampai hari ini saya perhatian udah melanglang buana di berbagai macam bazar UMKM lah. Dan sampai hari ini punya brand sendiri ya. Punya brand sendiri. Punya brand sendiri, Eka Zamzam Meka Craft. Zamzam Meka Craft, nama anak. Namanya. Iya, si Zamzam sama si Meka. Dulu awalnya cuma Zamzam, lahir anak kedua tambah Meka ya. Biar tambah rezekinya. Oke. Tambah rezekinya. Waduh, itu dia kerabat Mualimin, sedikit flashback lah ya. Sebelum akhirnya kita tahu kenapa kok dari jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris kok bisa kecemplung ke keterampilan handicraft ini, ya kan, membuat berbagai macam aksesoris dan home decor. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang handicraft ini dan produk yang akan kita buat, hari ini kita mau buat apa, Kak? Masih COVID ya? Covid sih. Iya, Pak. Kopi- Sekarang kopi Sumatera jamu Utara kayaknya. PPKM level 1 hari ini. Kopi-kopi jamu. Iya. Masih jadi- lah berarti. Jadi kita bikin konektor masker ya, karena muslimah itu kan butuh pakai masker juga. Sementara kalau diletak di telinga, Di telinga susah, mesti Jadi buka-buka. kita bikin konektor masker. Iya, artinya supaya mempermudah pakai masker, ada penyambung masker langsung ke belakang kepala, Kak ya. Iya. Oke, jadi kerabat Mualimin, sesaat lagi kita akan kembali untuk membuat handicraft aksesoris, yaitu konektor masker. Jadi buat kerabat Mualimin yang mungkin mau ikut bareng buatnya, kita ke bahan dulu deh ya, Kak ya. Disebutin aja dulu, Kak, nanti kita tunjukin lagi nanti. Kira-kira bahan apa aja yang dibutuhkan, Kak? Kristal Ceko. Kristal Ceko, ukurannya 8 mm. 8 mm. Terus kokot udang nih, kokot udang. Kokot udang itu untuk Untuk cantolannya ya, capitannya. Kak ya. Cantolannya ya. Cantolan Kokot, kiri kanan butuhnya 2. kokot udang namanya. Yang ini paku. Nah, kalau tukang bangunan untuk pakunya besar-besar. Kalau aksesoris nih pakunya ini sebenarnya kurang panjang. Biasanya pakai yang panjang tadi nggak ke bawah. Ini ukurannya agak kecil. Ini paku T namanya, paku Paku mati. T. Ini kristal Ceko, ini udang ini nih.
gunting kuku. Gunting kuku untuk Gunting motong-motongnya kuku, ya. Bukan ini untuk motong tang- buku ya. Bukan. Oh, bukan. Untuk motong benang. Oke. Ini tangnya tang 3 in 1. Tang 3 in Dia 1. ada untuk mutar, Bisa untuk motong. nyuri motor nggak? Tang 3 in 1. Bisa. Bisa Yuk, ya? yuk. Bisa. Dan yang terakhir nih ada benang Nih, untuk mancing keributan. pancing ya. Ya. Ini Benang untuk pancing. untuk Mereknya mancing. sih bebas nih, mereknya bebas. Cuman ukurannya. Ukurannya Itu 0,26 mm. 0,26, 25, 23 bisa. Nah, oke, itu tadi bahan-bahan yang harus kamu siapin. Nanti kita akan tunjukin lagi detailnya seperti apa bahan-bahannya. Dan setelah iklan yang satu ini, Irham bakal balik lagi untuk ngebuat, bukan Irham sih yang buat, Kak Eka ya. Yang lain buat. Untuk buat konektor masker. Jadi kerabat Mualimin dimanapun berada, jangan kemana-mana, stay terus di Facebook MTS Mualimin, di fanpage Facebook MTS Mualimin Unifa Medan, dan YouTube kita di MTS Mualimin. Kita bakal balik lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. لبيك اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para calon-calon takwa Allah Subhanahu wa taala. Mari umroh bersama kami di Travel Dua Cahaya Haramain. Insyaallah akan memberikan fasilitas yang terbaik dan juga amanah. Keberangkatan ada di bulan 9, bulan 10, bulan 11, dan bulan 12. Mari kita niatkan dalam hati kita untuk bisa sampai ke Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini insya Allah dimudahkan oleh Allah dan dibanyakan Allah rezeki untuk bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله. Nah bang, udah bisa. Fungsinya nih, kena ini. Aku mau cepat nih bang. Nah, jauh pula bengkel ini. Ada bengkel lewat kita tolong. Jadi cuman aku nih bang. Mana bang? Bisa bang nunggu? Mau buru-buru apa? Gak bisa lah, aku mau cepat aku nih. Mana jadi orang? Jadi itu kereta rusak, sama kereta lama. Saya ada tugas, ada kerjaan lagi dari kantor ini. Mau cepat ini. Ini Ya intinya saya bisa nggak saya tunggu secepat itu? saya nggak bisa janji bang. Soalnya ini udah rusak. Kereta lewat belum ada bengkel jauh. Ini saya cari yang lain aja lah kalau kayak gitu caranya. Ini ada kayak gini. Mana? Kalau pasal
berkreasi. Disiarkan langsung dari MTS Mualimin Studio. Masih barengan sama Irham dan Kak Eka Agustina Daulay. Di siang hari ini kita akan buat handicraft, kerajinan tangan, aksesoris, konektor, masker. Nah, kembali nih Irham ingatin buat kerabat Mualimin yang mungkin ya ingin melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci Makkah, ya bisa join bersama travel yang kita percaya ini di MTS Mualimin bersama PT Dua Cahaya Haramain Tour and Travel. Dijamin travel umroh yang amanah yang akan melayani para jamaah dengan sepenuh hati. Jadi jangan ragu-ragu buat kamu yang mungkin mau berangkat di bulan Desember ini atau berangkat nanti di Januari, langsung saja datang ke kantor PT Dua Cahaya Haramain Tour and Travel di Jalan Sisingamangaraja sebelah Jalan Selamat Pulau ya. Nah, nanti ada Selamat Pulau, Indomaret, sebelahnya ada kantor PT Dua Cahaya Haramain Tour and Travel, atau bisa langsung hubungi Irham di 0813-6214-3938 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberangkatan ibadah umroh di bulan Desember dan di bulan Januari. Baik, kerabat Mualimin, langsung saja kita persilakan Kak Eka nih untuk memainkan jari-jari terampilnya ya untuk membuat aksesoris konektor masker. Kak, kita ulangin dulu lagi nih perlengkapan apa aja yang akan kita gunakan di sore hari ini supaya kameranya bisa lebih menyorot lebih jelas nih Kak. Oke. Nah, yang pertama ya. Pertama nih yang cantik-cantik ini. Nah, mana yang bling-bling. Ini Kak, biar Ya. lebih jelas nih. Nah, ini ya. Kerabat Mualimin nih ada warna ungu ya. Ungu dan warna putih. Kalau jumlahnya ini bebas ya Kak ya. Warnanya pun bebas ya, tergantung kreativitas saja ya. Kreativitasnya kebetulan bawa ungu sama putih. Oke, ini namanya tadi kristal Ceko. Belinya Ya. jauh nih. Jauh dari Cekoslovakia ya. Betul. Nah, Ini nih kristal sintesis. kristalnya. Kemudian Kokot udang. kokot udang nih jepitannya ya, kerabat Mualimin. Nah, kokot udang. Ya, ini nggak ada bau-bau amis ya lah. Itu kokot udang itu paku. Nah, Pakunya butuh ini 2 aja sih. ya. Pakunya butuh 2 untuk kiri dan kanan. Pakunya nggak dicabut dari kepala ya. Enggak, masih ini kita. Ini paku. Ini yang pertama, 1, 2, 3 bahan yang kita gunakan. Nah, Kemudian bahan berikutnya ada benang pancing, benang nilon ya, ya, benang pancing dengan ukuran 0,26 mm. Nanti panjangnya disesuaikan ya Kak ya Ya, dengan panjangnya biasanya rasa-rasa aja sih 1,5 meter, biar sekitar aman. 1,5 meter. Nah, Ya. biar aman. Kemudian untuk peralatan yang digunakan ada tang 3 in 1. Saya juga nggak tahu apa bedanya dengan tang yang biasa. Bedanya apa nih Kak dengan tang yang biasa? Yang paling ujung fungsinya untuk mutar. Mhm. Nah, yang tengah untuk menahan, untuk apa ya? Jepit ya. Terus Yang paling yang bawah paling motong. Jadi 3 in 1. 3 in 1. Jadi ada 3 fungsi Senjata ya. crafter paling utama itu. Kecil-kecil bermanfaat ya. Kalau itu hilang bingung dulu. Oke, baik. Bingung dunia Bingung krafter. ya. Dunia crafter bingung kalau ada ini. Kemudian alat yang Steril. kedua ada gunting kuku. Gunting kuku. Bukan gunting biasa tapi malah menggunakan gunting kuku. Alasannya apa nih Kak? Kalau gunting biasa saat kita motong terakhir nggak bisa yang mepet-mepet tuh tempat Oh, yang sempit-sempit agak susah ya. Tapi kalau ini bisa nyelip ya. Oke, baik. Ini 2 peralatan yang digunakan, ada tang 3 in 1 sama gunting kuku. Dan tadi bahan-bahan yang sudah kita sebutkan. Oke. Ini paling dasar ya. Kami Bikin persilahkan. konektor masker paling dasar. Nah, ini paling dasar itu pertama kita siapkan ininya, benang pancingnya buat pancing keributan. Ya, ini kita gunting pakai gunting ini lebih gampang ya. Ujungnya biar rapi. Kenapa? Karena kalau nggak rapi payah masuk. Ini setiap kristal Ceko itu ada lubangnya. Masukin ke dalam. Karena kita banyakkan ungu nih di sini, pakai yang ungu duluan. Masukin ke dalam yang ungu. Ini posisikan pas di tengah. Benang pancingnya tadi sekitar 1,5 meter biar aman, maksudnya biar jangan kekurangan kita nanti kalau udah selesai, nggak sampai lebih bagus berlebih dibanding kurang. Ya, daripada
kurang, jadi benang panjangnya dilebihkan aja 1 Iya, sampai dilebihkan. 1,5 meter Iya, ya Kak ya. sekitar segitu. Ini Karena kan mengukur lebar diameter kepala orang bisa beda-beda ya. Jadi lebih bagus amannya 1,5 meter. Terus kita masukkan 1 dulu. 1. Pas dimasukkan 1, ini pas diposisikan ke tengah, harus nggak pas sekali, apa ya namanya, nggak harus pas. Misalnya lebih panjang pendek itu juga nggak masalah. Kalau crafter itu pas-pas sekali juga nggak pernah. Pakai perasaan hati aja. Artinya benang yang 1,5 meter tadi kemudian dilipat jadi 2 ya, Pas. kurang lebih disamakan panjangnya. Ya. Oke, Lalu kemudian kristalnya diletak dimasukkan di tengah. pas di tengah. Di tengah. Oke. Oke. Udah masuk ke tengah, kita tinggal masukkan paku. Ini tadi pakunya kurang panjang kakak bilang, tapi sih bisa. Biasanya lebih panjang lagi, yang 4 cm kalau dapat. Belinya di mana? Belinya di toko-toko berikut ini. Di online shop ada nggak ya? Di toko kakak ada. Oh, bisa langsung ke Zamzam Meka Craft Shop. Ada ya shopnya ya. Nah, kan toko kan harus ada shopnya. Jadi ini tadi pakunya kan kita masukkan lurus, terus maklum ya, jari crafter tuh pasti rusak karena apa, ini nekan-nekan paku nih gini biar bengkok pakunya. Dia dimasukinnya ke lubang yang sama dengan benang tadi Kak. Iya, masuk tuh benangnya masih sulit. Nah, kelihatan Oh, nggak? dan pakunya dibengkokin. Pakunya dibengkokin kan udah masuk, terus kita bengkokin nih. Jadi kayak benangnya dijepit di paku gitu. enggak, masih jalan Oh, nih tetap benang. jalan. Oh. Terus fungsinya apa sih ini? Ya itu tuh jadi pertanyaan. Fungsinya Kenapa harus nanti diselipin paku? nanti kita bikin Oke, terakhir. baik. Udah nggak sabar. Kita buat biarin cepet siap. aja dia di situ. Nah, ini kan udah pas. Oke, nah. Baru kita masuk. Nah, untuk meronce sendiri, mainkan ilmunya wakil kepala sekolah Sanawiyah Mu'allimin. Ilmu matematika nih kayak ini. Di sini 1, di sini 1. Iya. Kalau di sini 2, di sini 2. Iya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi Sekali jalan berarti deh ya, masuk kanan, masuk kiri. iya, Masuk jadi kanan, masuk kiri. Iya. jadi kan hari ini kita bikin polanya pola bulat-bulat. Jadi kita bikinnya 2 2 1. Ya, yang penting jangan masuk kanan keluar kiri ya. Tembus dia nggak jadi nanti. Segalanya yang tembus nggak jadi. Nih. Jadi pas di tengah tadi 1, terus ini 2, 2. Tambah 2. Sekarang kita ngunci. Nah, Kunci kalau dulu. nguncinya Kunci itu dulu. ambil 1. Tadi kan kiri kanan nih 2, kiri kanan tuh 2, 2. Kuncinya nih 1. Masuk, kelihatan nggak? Masuk. Ini kan tadi dari kiri ke kanan. Nih dari kanannya masuk di lubang yang sama. Tapi balas. Silang. Oke, karena benang masih panjang kita paksa pelan. Tapi kalau benang udah pendek bisa kencang nih ngerjainnya. Kalau benang panjang harus pelan-pelan. Oke. Jadi bulat ya. Oh, saya tadi masih belum paham. Yang mau dibuat bulat-bulat. Oh, ini rupanya bulat. Motifnya bulat-bulat. Jadi yang kemarin kita ajarkan di Sanawiyah, anak-anak Sanawiyah kalau ada yang nonton kemarin, itu silang-silang, diagonal. Nah, itu tadi ilmunya Pak Irwan dimainkan di sini. Ini berarti melakukan yang sama, dua kanan, dua kiri. Iya, tadi kan pertama kita masukin 1 pengunci tengah. Yang pertama yang kita masukin pengunci tengah Ya, di yang ada awal pakunya tadi. sekalian paku. Terus 2 kanan 2 kiri. Terus kunci. Nah, sekarang kita masukkan customnya biar tambah cantik. Lain lagi rupanya. Kirain Masukkan. dengan pola yang sama. 1, ini masih pola 1 baru ya. 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan 1 kiri. Masuk. Kembali masuk si pengunci awal. Kunci awal. Nih, balas lagi kayak tadi. Oke. Balas Baru lagi, dari tarik. sini kita bisa aman. Ngerjainnya sama dengan pola yang tadi 2 2 1 2 2 1. Jadi polanya nanti tetap seperti ini. Kita lanjut ya biar nampak polanya Iya, sekali nampak lagi. dulu. Sekali lagi ya. Memang kalau ngerjain ini yang tremor-tremor agak susah nih. Karena kecil-kecil, nggak kelihatan. Warna putih ya.
Tadi udah kunci, sekarang masuk 2 kiri kanan. Tuh, sekarang masuk kuncinya lagi. 2 kiri kanan, tadi putih ya yang kedua ya, enggak ya? Ya. Oh sama. Nah, ungu kembali. Oke, ungu Tadi kan kembali. Oh, karena yang putih hanya untuk customnya aja, untuk memberi ada Nampak space ruang nampak. antara bulat yang satu dengan bulat yang Iya, berikutnya. Gitu. Tuh. Memang yang bulat-bulatnya harus dipisah. Agak licin. Berarti 2 kiri 2 kanan. Nah, jadi nanti bentuknya sampai akhir tuh Sama seperti ini. bulat Pak Irwan. Bulat Pak Irwan. Pak Irwan bulat. Nah, ini kurang ketat. Oke. Nah, nanti dari bentuknya kayak gini sampai ke ujung. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Nah. kelihatan tuh. Kelihatan. Bulat. Sampai ke ujung. Bulat dipisahkan oleh si Si putih. putih lagi. Bulat lagi. Ya. Berarti masuk putih lagi nih. Masuk Satu putih lagi. putih kanan, satu putih Satu kiri. putih kanan, satu putih kiri. Kunci sama ungu. Kuncinya ungu. Ungu. Kuncinya di kanan. Kuncinya masukkan masuk dari kiri dulu ke kanan, baru Dia silang Pak kanan. Irwan, silang. Bebas sih kalau kidal Bebas. biasanya Kiri. dari kanan ke kiri kalau biasanya ya, kalau yang orang kidal. Kalau yang nggak kidal dari kiri ke kanan dia permainannya sama dengan menjahit. Kalau yang kidal itu kebalikan dari orang yang menjahit. Tapi nggak juga, nggak semua kidal kayak gitu. Saya kan nggak kidal, tapi menjahit saya terbalik karena ibu saya kidal. Tahu Pak Irwan tahu kidal? Apa itu? Kiri dari lahir. Kiri dari lahir. Kalau udah kidal agak ini dia unik dia. Pak Irwan nggak kidal. Pak Irwan kadal. Semakin besar dia buaya deh. Kecil kadal. Gila, dan lebih kecil lagi cicak Pak Irwan. Berarti ini kalau kita buat konektor masker, berarti kita buat ini untuk 2 kali pengerjaan berarti Kak ya? Karena kan kiri sama kanan ya kan? Iya, tapi Atau sekali satu? jalan. Oh, sekali jalan. Oh. Udah jadi aja ini nanti sampai ke ujung. Nah, kalau konektor masker yang kayak gini, biasanya anak-anak cewek tuh suka aja dijadiin gelang kalau nggak dipakai. Iya. Kebetulan. Oh, bukan kita buat sebelah untuk sebelah kanan, Enggak, sebelah enggak ya? Satu sekalian. udah ya? Sekali Oh, menyatu jalan. ya. Kirain tadi 2, soalnya kalau 2 biar saya buat sebelah lagi. Sekali jalan. Soalnya penasaran juga gimana sih Bisa lah buatnya. ini. Mau dilanjut sama kayak Irham aja. Iya. Boleh Kak, boleh. Nah, Irham aja Boleh, lanjut. tes, Gampang tes. loh. Nah. Iya, kayaknya mudah gitu, kayaknya. Mudah lah. Mudah. Anak Sanewi aja bisa kok. Iya, masa gurunya nggak bisa? ya? Ah. Berarti berikutnya 2 kanan, 2 kiri. Saya bisa cuma mata saya. Kan betul. 1. Oh, kan? Ini lagi susah nih ya, kalau orang rabun deh. Enggak lah. Gampang. Lubangnya kan besar. Iya, lubangnya besar, lampunya silau. Nah, Inilah tremor tadi nih ya. iya kalau kita ini udah mulai nih. Ya faktor U. Enggak. Saya masih muda Faktor kebetulan. U. Masih Uang. 17 tahun. Faktor U uang. Uang. Oke, 2 berarti tutup sama satu lagi Tutup ya. sama ungu. Ungu. Masuk benang kanan. Silang masuk ke lagi kiri. Ada. Asik kan? Oke, ya sih. Asik, Pantesan kan? anak tuh suka ya. Pantesan nggak boleh awak pulang. Perpisahan juga nggak boleh. Lanjut. Minta lanjut. Serut. Awas tuh Awas belit. kejendut. Nah, Set. Ahai. Ya, jadi. besok putih. Putih satu. Kayak gini jadi asisten aja lah ini, direkrut. Bisa lah, asal cocok cuannya. Sebulan 30 hari. Sebulan 30 hari. Setahun 366 kalau nggak bisa. Iyalah. Sesekali kan. Baru tutup Bonus kalau sama nggak bisa. ungu. Ya kan? Ya. Tutup ungu, lanjut Pokoknya lagi. kalau kita mau pakai warna lainnya sesuai Bebas. dengan apa kita aja lah ya. Bahkan ada yang suka tuh warna-warni, pelangi. Oh, Jadi boleh.
lingkaran pertama tuh merah, Oh, kedua iya, kuning, iya. hijau. Cuma kan berarti beli bahannya lebih banyak berarti Ya, ya, Kak, ya. beli bahannya Beli bahannya lebih banyak. murah, 12.000, 10.000 macam sih ini dia, harganya. ini dia. Dan Mana nih? tarik aja, bisa. Oke. Baik. Untuk Oke. kristal, Oh, ini nah ayo, gimana yang kurang itu? ini kurang ketat ya. Nah, Bawah. jangan ditarik kali ya, pakai tenaga dalam putus benangnya. Udah ya? Nah, oke, lanjut. Oke kan. Oke. Untuk merapikan bisa nanti tahap finishing. Oh, bisa dirapikan di Iya, akhir. finishing nanti ditarik pelan-pelan. Oke. Kayaknya bakalan sampai 2 jam nih. Enggak lah, nggak 2 jam, sebentar. Ini lampu bisa dimatiin nggak? Karena lampunya benar-benar membuat mata sakit. Ini anak kecil usia SD kelas 4, kelas 3 udah bisa. Udah bisa buat gini. Udah. Oh. Yang penting kan itu tadi. Diajak main, diajak sambil nyanyi. 2 masuk kanan. 2 masuk kanan, 2 dua masuk masuk kiri. Masuk 1 tengah, silang kanan kiri. 1 masuk tengah, silang kanan kiri. Ah, ini dia silangnya. Jadi gampang dihafal kan? Ini kayaknya hard skill handicraftnya harus dilanjut nih Pak Irwan nih, semester 2 nih Pak Irwan. Oh. Kita bikin yang lebih keren lagi. Nah, cocok aja, Style cocok aja. cocok waktu. Oke. So, putih. Ini kalau nengok dari putihnya berarti ntar lagi siap nih. Iya. Karena dia kan udah tinggal ini aja nih. 3 kali lagi. Makanya nggak sampai 2 tahun kok. Panjangnya menyesuaikan nggak atau gimana? Biasanya panjangnya itu sekitar 16 Panjang iya. jadi ya, panjang jadi berarti. Panjang ya? jadi ya, panjang jadi itu sekitar 20 tuh udah paling panjang kalau kakak biasa bikin. Kalau- Ada yang bikin sampai 24. Ada yang sampai 28. Itu untuk kalau lihat ibu-ibu sosialita yang sanggulnya gitu lah. Kan iya. sanggulnya tinggi. Benar. Rambutnya ini kalau undangan-undangan. Nah, itu butuh yang panjang dia konektornya. Bisa sih dibikin dari yang ini kan kita pakai benang pancing. Ada lagi namanya benang elastis. Oh, jadi dia bisa ngikut. Cuma kalau yang benang elastis itu jeleknya saat tertarik. Kalau tertarik dia nggak bentuk lagi kan ininya. Iya, nggak mau polanya. balik lagi dia ya. Polanya nggak ini. Terus hasilnya juga kalau yang pakai benang elastis itu biasanya hasilnya akan melar. Serius kali, bisa jadi asisten betul ini. Ya daripada bengok-bengok nggak jelas kan yang kayak gini. Bener kan? Tinggal diposting, masuk podcast ya kan. Yuk siapa masuk iklan nih, ntar lagi dimalimin ya kan. Bengok-bengok. Irham nggak jelas. Craft. Kami Ryan Craft lah Kak. Oh iya pula Iya. ya, keluarga Ryan. Ryan Craft. Nanti kita buat lah nih, bisa lah. Bisa lah. Lumayan lah tuh nyari uang jajan. Kok uang jajan kecil kali, uang naik kecil ya? haji lah percuma ada travel. Oh iya benar. Kecil kali uang jajan. Ya, bisa Katanya umroh tahun depan bersama bersama 2 cahaya haramain. Masya Allah. amin. Ucapan doa loh. Iya benar, amin. Mudah-mudahan tahun depan berangkat bersama 2 cahaya haramain. Tour and travel. Terakhir. Habis Kak Habis ya? putihnya. Kalau habis kita ambil yang putih lagi lah ya. Iya. Ambil bahan lagi. Oke, kita ambil bahan lagi. Kurang Kayaknya berapa nih? jatuh. 1 lagi berarti. Satu lagi. 1. Jatuh kali waktu kita geser tadi. 1 lagi. Satu ya pas ya. 1. Tuh ininya sambungan. Ininya yang berlebih, berarti ungunya yang berlebih salah itu kali. Mungkin yang agak lebih payah di awal dan di endingnya. Iya.
Dibilang payah juga Enggak juga sih Pak Irwan, kayaknya tadi awalnya kan cuman masukin paku doang. Ya, terus akhirnya kita nggak tahu nih, akhirnya nggak tahu dia apain. dijepit. Sebenarnya itu tadi kan pakunya kan harusnya yang ukuran lebih panjang dari ini. Cuman tadi nggak kebawa. Ini niatnya tadi mau bikin brus jilbab paku yang ini, tapi bisa juga. Ada lagi yang dia bahannya pakai apa ya namanya, kodokan. Apa itu kodokan? Kodokannya itu dia mirip kayak mirip Kayak kodok, kodok. kayak kodok gitu, dia dijepit. Itu yang biasa kalau kita lihat di anting-anting atau di gelang tangan anak, itu kodokan, itu dijepit. Itu penjepit benang memang dia. Untuk Oke. bahannya banyak. Terus Nih, lanjut sekali lagi bulatnya. iya, Oh. sekali lagi bulatnya. Nih, kayaknya lebih 3 ini. Kalau susah tidur enak nih megang ini. Ya, belum jadi udah ketidur. Belum jadi udah tidur. Kayak gitu yang datang order, mana orderan saya katanya. Orangnya udah tidur dan nyenyak. Udah tidur lah. Orderan belum siap. Masuk satu lagi terakhir, the last one. Sebentar ya nyari duit. Ini loh. Raba benang. Iya betul loh kak. Raba benang ya? Mejanya harus diganti. Iya makanya tadi kan Dengan kakak warna bilang. putih harusnya nih. Kakak bilang tadi. Pak Irwan, tolong sampaikan ya. Bisa lah ini beli baru. Oke, alas. Oke. Selesai. Mana dia? Oh ini dia. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulatan. 7 bulatan. Mana Pak Irwan? Oh ini dia. Bagus tadi kayak Pak Irwan Nampak. kameranya. Ya kan? Nah ini dia. Ada 7 bulatan, sambungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, next. Nah, saya serahkan sama ahlinya. Nih, ini kan. Ini kita lihat ada, nanti kalau misalnya buat, jangan khawatir kalau misalnya ini berjarak gitu, itu gampang. Pergunakanlah jempol crafter, tarik. Makanya kalau crafter tuh jempolnya, kukunya panjang, nggak bisa cantik-cantik kuku crafter, nggak bisa pedi-medi. Tiap hari udah pedi-medi di sini. Oh, itu bisa sambil jikir juga tuh kak? Oh Lumayan. itu dia, bisa sambil jikir. Berapa kali subhanallah itu dapat? Subhanallah. Apalagi kalau lagi subhanallah. merepet. Zikirnya astagfirullahaladzim. Ini udah selesai kan, udah padat dia, tinggal masukkan kayak tadi Di paku yang satu tadi ya, yang penghubungnya tadi ya. yang terakhir, Yang masukkan terakhir, aja yang terakhir. Nih masuk, kayak tadi juga ditekuk pas di tengah, posisikan dia di tengah, tekuk. Nih agak sakit sih tangan. Tapi mau dari Kak Eka gampang nekuknya berarti nggak terlalu susah loh. Enggak, sakitnya itu karena kita memposisikan harus di Tengahnya. tengah. Nah ini kan kumisnya nih panjang banget nih, kita biar nggak susah, Oh iya gampang kak, nggak susah ternyata. biar nggak susah kita potong aja. Susahnya waktu Ikatnya. mengikat. Nah ngikatnya gimana? Ngikatnya selipkan dulu yang sebelah kanan ke paku sini, Selipkan ke paku. yang ini selipkan juga ke Diputar sekali aja gitu ya iya kak? biar ngikat aja, biar jangan lari dia. Nah, dia Karena kalau udah- lari susah ngejarnya. ini di sini nih yang terakhir ini diikat, ditahan, ini kan ikat sini. Nah yang ini masukkan kembali ke bawah, ke lubang. Lubang mana? Lubang kristal tadi? Iya lubang kristal yang di sini, kembali dia satu putaran. Berlawanan atau searah? Masuk nih, Berlawanan masuk. berarti ya? Masuk kemari ya, berlawanan, Berlawanan dari kan? awal. Heeh. Masuk. Karena kan kalau searah dia malah lepas kan? Iya, masuk. Dua-dua. Maksudnya dimasukin. Semua masuk, semua keliling masuk. Yang benang- kan tadi kan benangnya dua, yang benang kanan. Oh, kanan dulu. Iya, yang kiri tetap di Oh, genggaman. kiri belum. Oke. Yang kiri ini jangan dilepas. Kalau dilepas buyar semuanya. Makanya bentukan jarinya harus pas. Ini karena silo ya, kita jadi agak repot masukkan. Duh, malah muka saya masuk. Gara-gara kamu nengok.
kalau nggak silau dia agak cepet nih kita masukinnya, karena silau aja nih gampang sebenarnya, cuman karena silau. Itu dimasukin ke satu kristal yang di akhir tadi aja, yang ada pakunya tadi. Nih ya, jadi kan tadi yang dari kanan nih, yang dari sebelah sini, Ya. kita masuk dari sini ke lubang ini, masuk lubang ini, masuk lubang ini, Oh, masuk diputar lubang ke ini, semua. putar ya, Oh. putar dia, jadi dia ngikat kembali kan. Nah yang ini yang kita tahan tadi, Ya. kan tadi dia udah di sini, udah terikat di sini. Nah ini kawannya ngikat, kayak ikat tali aja biasa. Pastikan pas, boleh ikat berulang kali sampai yakin kuat. Oke. Anggaplah sudah kuat. Ya, boleh lebih dari itu, boleh, biar lebih kuat. Nah, kalau pakai gunting biasa, ini dia, ini kan selip banget, nggak bisa Ya, pas, sisa-sisa ujungnya sisa ya. ujungnya. Nah kalau ini kan dia nggak kelihatan sisa ujungnya, baru Oke. kita gunakan si pemutar nih. Banyak orang nggak pandai pakai ini banyak orang yang susah, setiap ada ngajarin craft ini yang susah, fungsinya muter. Jepit. Tapi itu ada kepalanya Kak, yang satu pakunya. Iya, dia untuk biar agak ngunci. Oh, Biar artinya kuat. nggak dipotong Biar- kepalanya. Biar enggak ini dia. Kepala paku. Kepala pakunya biar ini, kalau misalnya dipotong dua-dua nanti misalkan apa namanya ya, nggak ngikat dia. Ini kan pengikat. Nah sebelah sini yang kita pasang si kokotnya. Nah, buka sedikit dulu. Pak sih. Masuk. Lubangnya kan ada nih. Pasang. Ini pasang nih, kemari balik. Oke. Nah, ini sebelah sini, otomatis yang ini sebelah sini. Sejajar. Kalau nggak sejajar Oh, nanti kokotnya dia harus sama ya ininya Iya. ya. Supaya nggak timpang dia. timpang. Ini ada penjepit di tengahnya, ada paritan di Hmm. tangnya, itu untuk merapikan. Butuh tenaga sih di sini. Makanya crafter itu mayoritas laki-laki. Bahkan anak mualimin sendiri, pengalaman kami di lapangan, itu yang paling rajin dan paling cepat siap tuh laki-laki. Laki-laki ya kan. Jadi jangan malu kita, walaupun yang dibuat aksesorisnya perempuan. Banyak di Indonesia mayoritas pengrajin itu laki-laki, pengrajin Ini aksesoris. kan kadang-kadang kita kan karena mikir yang dibuat barang perempuan gitu ya kan. Malu lah, masa yang buat laki-laki, padahal Padahal di situ letak sumber pendapatannya. Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. satu, yang kedua tenaga laki-laki lebih kuat daripada tenaga perempuan. Kayak gini kan, Iya, tang ini. kayak tadi bekokin paku tadi lebih lebih gampang kuat laki-laki. laki-laki Saya nggak daripada pakai tenaga udah nggak lurus lagi di paku. Iya, kalau perempuan kan agak sakit sih tangannya, rusak tangan. Ya, kalau crafter tangannya mulus-mulus bukan crafter. Oke. Jadi Kita perhatiin dulu. Nah ini satu ini tadi untuk apa nih fungsinya Kak? biar ini aja, biar jangan buyar. Artinya nggak ada fungsi nih ya? Nggak ada fungsi. Oke. Nah bisa jadi ada fungsi, kita bikin cantiknya. Oh ada hiasan tambahan. Nah nih contohnya ada lebih nih ya, paku satu misalkan. Sebenarnya bawa paku tapi nggak berapa banyak. Nih pakunya harus dibengkokin, dipotong karena kepanjangan. Kita lepas magnetnya. Nih terus dibengkokin. Jadi kalau bikin bros jilbab tuh ada yang paku bengkok-bengkok kayak gini, itu bukan bengkok sendiri. Memang datangnya bukan bengkok, posisinya lurus. Kerjanya crafter tuh bengkokin. Makanya kalau dibilang harga plus mahal, capek Iya, dong tangan pernah ngerjainnya itu bengkok, tadi ya. membengkokkan pakunya. Nih bisa jadi hiasan. Karena ada lebih paku kita ya. Nih di sini bisa masuk.
Nah, bisa jadi juntai-juntai. Nah, benar. Kalau mau pakai juntai, kalau Iya, enggak, iya. ini bisa jadi tambah panjang. Tahu rantai kan? Rantainya. Iya benar-benar. Artinya untuk mengakalin ini bisa karena mungkin ini terlalu apa namanya ya? Apa ini sih ini ya? Nggak tahu fungsinya apa, bisa ditambahin ya. Jadi ada hiasannya Ada benar-benar. hiasnya. Pintar-pintar. Kalau pakai rantai lebih panjang lagi bisa. Ada rantai juga di crafter itu, ada rantai namanya, banyak jenis rantainya. Oke, baik kerabat mualimin, ini dia hasil. Taruh Pak Irwan. Nanti geser dulu tadi dulu. Ini hasil konektor masker yang udah kita buat hari ini ya. Nah, oke, kelihatan ya. Ini ada kokot udangnya tadi untuk menyambungkan di maskernya. Mungkin kalau ada maskernya lebih Lebih nampak ya. Ini maskernya Pak Ada Irwan, ada masker. masker Pak Irwan di tas saya Pak Irwan. Oh, mati Pak Irwan. Oh, iya Pak Irwan. Bisa. Kak, ini ambil tas Kak. Sini, Ini Kak, ini atas. Oke. Ini ya, ini kelihatan ada kokot udangnya untuk nyantolin di maskernya. Ini tadi kristal-kristal yang udah kita buat, paduan warna masker ungu baru. dan ini nih gini nih. Ini maskernya ada talinya. Tinggal masukin si kokot udang tadi. Oke. Sebelah lagi di sini dan apa ya? Viola, this is it. Konektor masker ala Crafter Eka. Irham. Tidak Daula. Yeay. Yang ngerjain Irham kok. Ini dia. Malah Irham. Yeay. Oke, Irwan di kamera. Cek. Nah, ini dia. Fungsinya udah ketemu ya, kerabat mualimin dimanapun berada. Nah, buat kalian tadi yang juga ikut barengan sama kita ngerjainnya udah tahu ya hasilnya seperti ini. Bahan-bahannya udah disiapin. Ini salah satu contoh aksesoris yang bisa kamu kerjakan ya kalau kamu menekuni bidang handicraft ini. Nah, dan ada banyak jenis aksesoris lainnya yang juga bisa kamu buat dan kerajinan-kerajinan lainnya, keterampilan-keterampilannya dari bahan-bahan seperti ini yang bisa kamu buat. Nah, ini luar biasa. Dan ini tentu saja ini punya nilai value-nya jelas ya Kak Eka ya. Oh, jelas lah. Nah, ini kira-kira nih Kak Eka untuk satu buah konektor masker dengan bentukan kayak gini, ini standarnya bisa dijual berapaan sih? 30-an ke atas. 30.000. 30 itu paling udah murah. 30.000 kerabat Paling murah. mualimin udah paling murah tuh ya untuk konektor masker kayak begini nih dijual di pasaran. Dan saya yakin dan percaya modalnya wah ya kita nggak usah sebutin kalau mau tahu Modalnya. modalnya, mau tahu belanjanya silakan datang aja ke Zamzam Meka Craft Shop. Ada ya shopnya. Ada shopnya. Lokasinya di Marelan ya. Nyari di Google nggak ada loh shopnya itu. Jadi kalau mau dapetin bahan-bahannya bisa ngubungi ke nomor mana Kak? Ke nomor di bawah ini. 08 0852 52 6252 6252 6261. 6261. Siap-siap deh dihubungi Kak Eka ya. Untuk kerabat mualimin yang mau pesan-pesan bahan-bahan untuk buat craft kayak gini, yang mungkin modalnya bisa separuhnya ya, bisa jadi ya. Nggak sampai juga Nggak 10. sampai juga. Karena dan- sistemnya biasa ya, dunia crafter itu sistemnya kita nggak mau cerita di belakang. Ya. Itu semuanya dijual dari modal tuh dikali 3. Jadi sepertiganya bahan, sepertiganya lagi waktu, sepertiganya lagi skill. Jadi yang mahal itu di skillnya, Skill. di keterampilannya. Bahannya nggak seberapa, tapi kemampuan buatnya, habis waktu untuk ngerjakannya, nah itu tuh yang mahal. Makanya buat kalian yang bekerja di bidang jasa, jangan dibilang kok mahal kali, jangan. Ya. Belum lagi ngunyahnya. Nah, itu yang paling sebenarnya sih sajen itu yang bikin mahal. Sajen. Sajen itu yang bikin mahal. Bikin satu nasi goreng, bikin dua mie goreng. 3 telur gulung ya. Sajen yang mahal. Itu diincludekan ke harga ya Nah, kan. itu dia tuh kerabat mualimin dimanapun berada. Yuk, jadi buat kamu yang pengen mendalami keterampilan seperti ini, ya. Nah, ini spesial sebenarnya khusus buat siswa MTS mualimin. Kita memang mau ngebekalin mereka dengan hard skill yang mudah-mudahan dapat mereka manfaatkan nanti dalam kehidupan mereka di masyarakat. Amin. Bahkan bisa menjadi ladang
mencari uang mereka sejak dini. Sejak di usia mereka yang hari ini masih usia kelas 7, 8, 9, mereka udah bisa membuat keterampilan seperti ini yang mereka bisa menghasilkan. Nah, ini nih yang kita mau bekalin siswa-siswa MTS Muallimin. Jadi buat kalian yang penasaran, buat orang tua murid yang hari ini ada anaknya di kelas 6 SD, pengen juga dapat kesempatan untuk mendapatkan keterampilan seperti ini, free, gratis ya. Kalau di luar atau ngubungin Kak Eka kan pasti ada fee-nya, ya kan? Kalau mau gratis di MTS Muallimin, yuk gabung. Daftarin diri kamu di MTS Muallimin Unifa Medan untuk tahun ajaran baru di 2023-2024 bisa mendaftar di bulan Februari. Silakan langsung datang ke kantor kita di MTS Muallimin Unifa, Jalan Sisingamaraja, kilometer 5,5, Komplek Unifa Medan. Atau untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor Irham di 0813 62143938 atau bisa DM kita di Instagram MTS Muallimin atau inbox kita di fanpage Facebook kita MTS Muallimin Unifa Medan. Baik, itu aja kerabat Muallimin. Kak Eka, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau ngeluangin waktunya di sore hari ini, udah mau berbagi ilmu sama kita untuk buat kerajinan tangan yang mahal ini ya. Nah, yang mahal jasanya, mahal kreativitasnya ya. Dan mudah-mudahan nggak bosan gabung sama kita di MTS Muallimin, nggak bosan juga berbagi ilmu sama adik-adik di MTS Muallimin. Insyaallah. Dan akhirnya kerabat Muallimin, kita sudah di penghujung acara kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah setia bersama Irham dari pukul 2 siang tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada kalian semua bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita MTS Muallimin, like tayangan-tayangan video kita, dan share juga ke teman-teman kamu dimanapun berada. Akhirul kalam, Irham beserta Kak Eka Agustina Daulay mohon undur diri. Kita jumpa lagi di program Muallimin berikutnya, dan sampai jumpa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.